Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar. Waalaikumsalam Pak Edi. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Nah ya, baik. Oke, teman-teman semuanya, kita mulai ya belajarnya ya, belajar bersamanya ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Kita sharing-sharing terkait pengadaan barang jasa pemerintah ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar sesi malam ini dan ya malam ini kita dapat ilmu, dapat keberkahan sama-sama dari Allah yang Maha Kuasa yang mengatur. Berdoa silahkan untuk masing-masing, silahkan. Selesai, terima kasih, alhamdulillah. Ya silahkan bagi yang mau open kamera silahkan, mau sambil rebahan silahkan ya, mau sambil makan minum sambil apapun ataupun sebagai pengantar tidur juga silakan ya, bebas lah pokoknya ya. Silakan acaranya bebas ya. Oke, saya juga mohon maaf ini situasinya di dapur ini. Nah, ini kalau ada anak saya yang lewat ataupun ada suara-suara nyuruh masak manggil mohon dimaafkan ya, karena ini lokasinya domestik ya. Oke. Baik, kita mulai sekalian ya. Sharing kita. Insya Allah nanti ini selanjutnya akan dirutinkan juga ya. Kita rutinkan juga, biasanya kan kita melakukan Sabtu pengadaan ya, setiap hari Sabtu rutinnya itu Sabtu pagi ya. Namun kayaknya kalau Sabtu nih saya juga suka ada acara keluarga, ada acara perkuliahan dan sebagainya lah ya. Mungkin ya ini dengan adanya kebutuhan dari teman-teman yang mau P3K juga ya, mudah-mudahan nanti bisa rutin tetap di hari Selasa malam ya, acara sinaunya ataupun acara belajar pengadaan. Oke, kita langsung ya. Kemarin saya izin share screen ya. Kemarin itu kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah ya. Oke, share screen kelihatan ya. Kemarin berdasarkan kisi-kisi itu kan, nah ini ya. Nah, ini kan ya, sertifikasi kebutuhan sudah, spek sudah, perkiraan harga sudah, review juga sudah ya, evaluasi. Nah, mungkin saya akan coba mengulang kembali ya yang ini ya, yang yang evaluasi ya, evaluasi kualifikasi pada pengadaan langsung ya. Ya sebetulnya bukan hanya pengadaan langsung, nanti kita jelaskan untuk semuanya saja ya. Kemudian evaluasi penawaran harga terendah, sistem gugur, ya evaluasi penawaran ini ya. Nanti juga bukan hanya harga terendah lah, tapi semuanya ya seperti itu. Kemudian negosiasi. Nah, kita coba cerita kembali ya. Kita coba cerita kembali terkait apa yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia. Kalau kalau ada gangguan ataupun ya ada gangguan lah ya, tolong ini ya dikasih tahu di grup Telegram atau di grup belajar pengadaan ya. Soalnya saya pakai device-nya satu satu aja nih ya. Saya pakai satu device, jadi tolong diberitahu di di Telegram grup atau di WA grup ya. Baik. Baik, kita mulai ya. Nah, jadi ceritanya bahwasannya kan cara pengadaan tuh ada dua ya. Cara pengadaan tuh ada dua ya. Cara pengadaan tuh ada dua kan ya. Itu bisa dengan swakalola gitu kan ya. Sesuai dengan Perpres ya. Kemudian dengan penyedia kan gitu ya. Penyedia. Nah, swakalola kan ada 4 tipe ya. Swakalola itu berarti dikerjakan oleh sendiri ya, oleh KLPD pengenau anggaran atau oleh satker sendiri lah ya, atau oleh KLPD lain ya, KLPD lain, instansi pemerintah lain, kemudian oleh ormas ya, atau oleh Pokmas gitu kan ya. Nah, ini kalau swakalola. Oke. Nah, kemudian kalau penyedia, nah kita tahu kalau dengan penyedia, kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik, maka kita bisa melakukan yang namanya e-purchasing gitu kan ya. Kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik semuanya ya, mau nilai berapapun, kalau sudah ada dalam katalog elektronik silahkan di e-purchase, di-purchase ya langsung.
Oh, nggak ada barang jasa di katalog elektronik. Maka pilihan lain adalah kalau nilainya tidak lebih dari 200 juta, maka kita bisa melakukan pengadaan langsung, gitu kan ya urutannya ya. Wah, nggak bisa nih nilainya lebih dari 200 nih. Jadi pengadaan langsung sama dengan 200 ya. 200. Kecuali kalau konsultan sama dengan 100. Wah, nilainya 500, nilainya 1 triliun nih, nilainya 10 triliun, nggak bisa pengadaan langsung. Maka coba cek ketentuan-ketentuan dalam pengadaan langsung, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maaf. Cek ketentuan-ketentuan dalam penunjukan langsung. Apakah ini apa? Apakah ini hak paten? Nah, cek dalam penunjukan langsung. Apakah ini hak paten? Apakah ini hanya satu penyedia yang mau melaksanakan di Indonesia? Apakah ini konferensi mendadak untuk presiden wakil presiden, untuk pemimpin internasional? Apakah ini pengadaan pupuk, bibit? Apakah ini pengadaan sarpras untuk masyarakat miskin? Nah, apakah ini satu kesatuan kegagalan konstruksi? Nah, kalau termasuk ketentuan-ketentuan dalam penunjukan langsung sesuai pasal 38 ayat 5 ya, ini ketentuan kita lihat perpresnya ya. Nah, kalau termasuk di dalam Perpres pasal 38, pasal 38 ya, pasal 38 ayat 5 ya, nah ini penyelenggaraan komisi mendadak, rahasia, konstruksi sarpras yang satu kesatuan tanggung jawab konstruksi, satu perusahaan yang mampu, hak paten, bibit benih unggul, ya sarpras untuk miskin ya, hak paten, hak paten, kemudian tender gagal ya, atau one prestasi putus kontrak, maka kelanjutannya bisa dengan penunjukan langsung. Nah, kalau masuk ke dalam kriteria dalam pasal 38 ayat 5, silahkan bisa lakukan yang namanya penunjukan langsung. Wah, nggak bisa nih, tidak masuk kriteria di atas nih, maka opsi terakhir adalah kita bisa melakukan tender ya. Tender itu ada dua varian, ada tender cepat, ada tender biasa ya, tender biasa. Nah, kalau tender cepat ini seperti e-purchasing. Kalau e-purchasing barangnya sudah tayang dalam katalog. Kalau tender cepat penyedianya sudah tayang dalam sikap. Jadi sudah banyak penyedia yang sudah terdaftar, sudah terkualifikasi, sudah terverifikasi di dalam sikap. Sikap itu sistem informasi kinerja penyedia. Nah, itu sikap. Nah, kalau penyedianya sudah banyak terverifikasi di sikap dan speknya standar, speknya rinci, maka bisa melakukan tender cepat. Wah, nggak bisa nih tender cepat nih, pelaku usaha di sikap masih sedikit dan speknya juga masih debatable, tidak custom ya, speknya tidak standar. Maka opsi terakhir adalah kita melakukan tender. Nah, ini metode-metode untuk melakukan pemilihan penyedia ya. Untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Kalau untuk konsultan dia tidak dipakai semuanya tuh ya. Kalau konsultan itu hanya pengadaan langsung kalau nilainya sama dengan 100, penunjukan langsung kalau masuk keadaan tertentu tadi, atau tender istilah di konsultan itu namanya seleksi. Seleksi di atas 100 seleksi. Nah, ini itu jasa konsultan. Oke, bisa diikuti ya sampai sini ya. Nah, jadi ini cara pengadaan dan metode pemilihan. Nah, cara pengadaan swakelola atau penyedia, kemudian metode pemilihan penyedia ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Kalau ditanya cara pengadaan, maka swakelola atau pemilihan penyedia. Kalau ditanya cara pemilihan penyedia, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Kalau ditanya swakelola ada 4 tipe, oleh kita sendiri, oleh KL lain, oleh ormas ataupun oleh kelompok masyarakat. Nanti kita bahas juga terkait swakelola. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan di chat box dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cerita dalam pemilihan penyedia ini nih. Jadi bagaimana kita melakukan purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tidak cepat tender. Nah, jadi apa sih yang dilakukan ketika kita melakukan pemilihan penyedia? Jadi ketika kita melakukan pemilihan penyedia barang jasa ya, pemilihan penyedia. Nah, secara umum yang kita lakukan itu kurang lebih sama ya. Secara umum kurang lebih sama. Jadi
Nanti kita cerita masalah kualifikasi. Tadi kan di kisi kan ada kualifikasi, ada apa? Ada evaluasi penawaran. Nah, ini akan kita ceritakan ya. Bagaimana sih kualifikasi? Bagaimana sih penawaran itu? Apa sih kualifikasi itu? Apa sih penawaran itu? Nah, makanya ini adalah konsep dasar dari bagaimana kita melakukan pemilihan penyedia pengadaan barang jasa pemerintah. Pemilihan penyedia dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, pemilihan penyedia dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu secara mendasar sebetulnya kita menilai dua hal ya. Nah, seperti yang banyak dijelaskan dalam video-video yang lain di kanal YouTube Belajar Pengadaan, ya silakan. Kalau apa jadi sebetulnya nih yang saya jelaskan ini sebetulnya sudah hampir sudah kebanyakan sudah sebenarnya sudah banyak video-videonya di YouTube sudah banyak. Jadi kalau ada yang ketinggalan ataupun ya belum jelas di sesi ini, silakan bisa diulang ya, dilihat di kanal YouTube Belajar Pengadaan ya. Kanal YouTube Belajar Pengadaan bisa diulang lagi, sebetulnya sudah berulang-ulang, banyak rekamannya ya, silakan ya. Jangan dilihat lagi, jadi jangan takut lah ya. Jangan takut ketinggalan informasi ataupun ini ya, bisa diulang lagi di kanal YouTube Belajar Pengadaan ya. Oke. Dan jangan lupa seperti biasa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dong itu ya. Ya. Jadi kalau zaman dulu akan ada adab sebelum ilmu, nah kalau sekarang ada subscribe sebelum ilmu katanya gitu ya. Oke. Itu ya. Jadi subscribe sebelum ilmu tolong ya. Kita lanjutkan ya. Saya ulangi ya. Jadi pada dasarnya pengadaan barang jasa pemerintah itu sebetulnya seperti belanja biasa. Seperti kita belanja biasa ya, seperti kita belanja biasa ya belanja apapun lah, belanja apapun, belanja bulanan ataupun belanja melalui online shop. Yang kita nilai itu pasti dua hal, yaitu penyediaannya dan barang jasanya. Jadi ketika kita melakukan pengadaan, melakukan belanja, pasti kita tuh menilai dua hal, menilai penyediaannya dan menilai barang jasanya. Oke. Nah, ya seperti kita belanja kan, kalau ke toko kan pasti kita melihat tokonya, melihat pelayannya. Nah, itu berarti kita melihat penyediaannya kan. Kemudian baru kita lihat barangnya bagus kan nih, barangnya ori kan nih. Itu melihat barang jasanya. Sama seperti itu kan. Makanya kalau kayak bapak-bapak itu kan lagi nongkrong-nongkrong, tiba-tiba ada SPG rokok kan, yang tidak merokok pun tiba-tiba ada beli rokok, itu kan heran kan. Nah, itu mungkin karena melihat penyediaannya kan, bukan melihat rokoknya, penuh barangnya gitu kan, habis seperti itu. Jadi yang dilihat adalah penyediaannya dan barang jasa. Barangnya bagus tapi penyediaannya futsal anda kumal, pasti malas belanja juga kan. Pasti malas sudah melihat barangnya jelek ya. Nah, tapi begitu pula sebaliknya, barangnya tadi tidak menarik, tapi kalau yang jualannya menarik kan, ada aja yang beli kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Itu asosiasinya lah, asosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada intinya kan pada intinya ya di pemerintah ini kita cerita pemerintah ya sama juga. Kalau kita melakukan pemilihan, itu pasti menilai dua hal ini. Itu menilai penyediaannya dan menilai lagi. Ini adalah dua hal, dua cerita yang terpisah. Ini adalah dua hal atau dua cerita yang terpisah ya. Nah, ada dua hal ataupun dua cerita yang terpisah. Nah, makanya nanti ada dokumen kualifikasi, ada dokumen penawaran yang kita lihat. Nah, ini makanya UKPBJ ataupun Pokja ya. Ini nih ataupun pejabat pengadaan, kalau pengadaan langsung, maka nanti mereka akan melihat membuat namanya dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan. Oke. Dokumen pemilihan. Nah, dokumen pemilihan ini nanti akan ada dua bagian besar. Dokumen pemilihan itu adalah dokumen kualifikasi gitu kan ya, kualifikasi ya, dan dokumen tender atau dokumen seleksi atau dokumen pengadaan langsung atau dokumen PL ya, tergantung dari metode pemilihan penyediaannya apa. Tergantung dari metode pemilihan penyediaannya apa ya. Nah, ini dokumen kualifikasi ini untuk menilai penyediaannya, sedangkan dokumen tender, dokumen seleksi, dokumen langsung ini untuk menilai barang jasa. Nah, jadi dokumen pemilihan ini dibuat untuk menilai penyediaannya dengan dokumen kualifikasi dan untuk menilai barang jasanya untuk dengan mempersyaratkan dokumen tender atau seleksi.
Oh iya saya lupa ini apa ruang Zoom meeting ini difasilitasi oleh Pusdiknas ya. Terima kasih nih ke timnya dari Pusdiknas ya. Bu Mala, Pak Joni yang sudah memfasilitasi ya. Kalau terakhir kan sama Pak siapa Pak Rahe ya, Pak Surahmat siapa itu ya kemarin yang dari Gorontalo ya. Terima kasih juga ya. Cuma kemarin masih pending mungkin ya ada ini sehingga nggak bisa full time. Tapi katanya sekarang udah full time sih. Ya, tapi ini ada bantuan juga dari Pusdiknas. Ya, terima kasih kalau dari Pusdiknas. Silakan teman-teman juga apabila ingin mengikuti pelatihan-pelatihan bisa melalui Pusdiknas ya, lengkap juga di situ dan sudah tersertifikasi LKPP. Nah, ini iklan dulu sedikit ya. Iklan dulu sebentar ya. Nah, ini alhamdulillah sudah memfasilitasi juga. Kembali ke laptop ya. Nah, jadi saya ulangi, pengadaan barang jasa itu menilai dua hal ya. Oh iya, satu hal lagi. Ini udahlah, nggak usah terlalu ribet ini level 1, level 2 lah gitu ya. Ya, sebetulnya ini kalau level 1 sampai level 4 itu ya semuanya isinya Perpres sebetulnya. Level 1 isinya Perpres, ada SCM-nya, dan peraturan pengetahuan terkait aturan. Nah, kemudian level 2 apa bedanya? Ya, level 2 juga sebetulnya harus menguasai level 1 dulu ya. Harus menguasai Perpresnya dulu ya. Nah, level 2 itu nanti memfokuskan diri pada pengadaan langsung. Jadi pengadaan yang sederhana. Jadi harus bisa melakukan pengadaan yang sederhana. Tapi Perpres harus dikuasai dulu. Jadi tetap apa kalau belum 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 menguasai Perpres ya mau level 2 level 3 level 4 ya tetap harus menguasai Perpres dulu. Nah, makanya kalau saya mau sharing-sharing ya kita sharing-sharing terkait aturannya aja dulu. Kita sharing-sharing terkait bagaimana pengadaannya dulu kan. Nah, masalah praktisnya untuk pengadaan langsung ya nanti kalau sudah dikuasai SPK itu apa, sudah dikuasai surat pesanan itu apa, nah, kita bisa lihat contoh prakteknya seperti ini nih, kwitansi itu, bukti pembelian itu seperti ini tuh surat pesanan itu begini tuh, gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan level 2 itu bagaimana. Tidak bisa kita ujung-ujung langsung belajar SPK, belajar surat pesanan. Karena untuk menguasai level 2 ya perpresnya dulu dikuasai, aturannya dulu kuasai, level satunya dulu kuasai, baru bisa ke level 2. Nah, terus kalau lihat P3K, ini kembali dulu ke kisi-kisi ya, ini bagi yang baru ya. Kalau lihat kisi-kisi P3K, ini bukan level 1, bukan level 2 ataupun level yang lain. Ini mah ya khusus P3K saja, yang mana yang level 1 pun dipotong sebagian ya. Terus ada istilah SPK. Nah, ini memang SPK itu level 2, tapi kan penguasaan SPK kan harus tahu dulu jenis-jenis kontraknya, gitu kan. Nah, yang nomor 10 nih ya. Kemudian ada e-purchasing ya, melalui purchasing dan bukti pembelian melalui toko daring ya, purchasing lah ya. Nah, ini ya sama juga ya. SPK, surat pesanan itu memang level 2, tapi ya sebelum ke level 2 ya harus menguasai dulu level 1. Tapi di sini level 1-nya juga tidak semuanya. Contohnya tidak semuanya apa nih? Tidak semuanya. Ya misalkan di nomor 1, sorry. Di nomor 1, 2, 3 nih kan. Nah, ini kan perencanaan tuh. Itu ya, di level 1 perencanaannya hanya sebagian. Level 1 itu sebetulnya setelah nomor 1, 2, 3 ada strategi pengadaan, ada pemaketan ya. Kemudian ada organisasi kalau nggak salah, ada strategi ya terutama ini. Jadi level 1 pun belum, ini tidak semuanya seperti itu. Jadi ini sebetulnya bukan level 1 level 2, setengahnya level 1, kemudian seperlimanya level 2 sedikit gitu kan. Itulah kalau mau di level-levelin. Karena sebetulnya level 1 itu ya untuk umum, untuk gerbang masuk, level 2 itu untuk japung pertama, level 3 itu untuk japung muda, dan level 4 itu untuk japung madya, sebetulnya untuk ke japung sebetulnya. Nah, P3 kan bukan japung ya, jadi nggak ada urusan dengan level-level, hanya nyomot-nyomot aja, begitu kurang lebih ya terkait masalah level-levelan. Makanya yang banyak yang tanya di grup kadang ya mudah-mudahan bisa dimengerti ya begitu posisinya. Kembali lagi ya. Nah, jadi Pokja membuat dokumen pemilihan ya yang terdiri dari dua bagian, itu dokumen kualifikasi dan dokumen tender atau dokumen seleksi atau dokumen pengadaan langsung tergantung metode pemilihan penyedia. Tadi metode pemilihan penyedia kan
Kalau dia e-purchasing berarti ya apa e-purchasing dokumen untuk penayangan ke e-purchasing. Kalau pengadaan langsung berarti dokumen pengadaan langsung. Penunjukan langsung, tanda cepat atau dokumen tender atau seleksi kalau konsultan. Gitu kan ya. Nah, dokumen kualifikasi isinya persyaratan-persyaratan terkait dengan penyedia. Jadi SIUP-nya apa, NIB-nya, KBLI-nya nomor berapa, NPWP, perpajakan segala macam. Itu dokumen kualifikasi. Kalau dokumen tender terkait bagaimana penawaran terhadap barang jasanya, speknya, cara pemasukannya, cara penilaian barang jasa dan sebagainya. Nah, itu isi dalam dokumen tender. Gitu ya logikanya ya, logikanya. Nah, terus dokumen kualifikasi akan dibalas oleh penyedia dengan mengisi isian formulir kualifikasi. Nah, nih. Jadi penyedia akan mengisi namanya isian formulir kualifikasi di sistem nih ya. Di sistem akan mengisi isian formulir kualifikasi. Sedangkan dokumen tender, dokumen seleksi ya, ini dibalas oleh penyedia dengan yang namanya dokumen penawaran. Oke, penawaran. Isian formulir kualifikasi ya isinya itu seperti company profile lah. Nama perusahaan, direkturnya siapa, izin usahanya apa, akte perusahaannya, alamatnya di mana, tenaga ahlinya siapa, pengalamannya mas saja. Itu isian formulir kualifikasi. Oke. Sedangkan dokumen penawaran ini terdiri dari administrasi, teknis, dan harga. Gitu ceritanya. Penawaran. Oke. Ini kita cerita detailnya dulu ya, gambaran umumnya dulu ya. Jadi biar tahu cerita keseluruhannya. Nanti untuk detailnya silakan bisa baca modulnya atau baca perpesnya. Jadi biar tahu apa sih yang terjadi di dalam tender itu, apa yang terjadi dalam seleksi itu. Ya ini yang terjadi itu menilai penyedia dan menilai barang jasa. Oke. Nah, menilai penyedia dengan kualifikasi, menilai barang jasanya dengan dokumen tender gitu kan. Nah, dokumen kualifikasi dijawab dengan isian formulir kualifikasi. Nah, isian formulir kualifikasi itu dimasukkan dengan dua cara. Teman ada yang tanya kan, yaitu dengan pra kualifikasi. Nah, ini kan ada yang kemarin ada yang belum paham apa sih kualifikasi, pra kualifikasi dan pasca kualifikasi. Nah, ini jadi pra pasca kualifikasi ini adalah cara memasukkan dokumen isian formulir kualifikasi oleh penyedia untuk menjawab dokumen kualifikasi. Nah, isinya terkait persyaratan penyedia. Oke, nah kemudian dokumen penawaran itu dimasukkannya dengan tiga cara, yaitu satu file, dua file, atau dua tahap. Nah, ini cara pemasukan dokumen penawaran. Oke, itu ya. Nah, jadi istilah prakualifikasi, istilah pasca kualifikasi ini adalah untuk memasukkan dokumen persyaratan penyedia, ya kan penyedia kan ya, atau memasukkan dokumen persyaratan penyedia. Kalau dokumen penawaran ini untuk memasukkan terkait dokumen barang jasanya, penawaran barang jasanya, gitu ya, konsepnya seperti ini. Nah, kemarin ada pertanyaan, bagaimana konsep pra atau pasca kualifikasi? Kapan kita melakukan pasca dan kapan kita melakukan pra kualifikasi? Apa itu pasca dan apa itu pra kualifikasi? Nah, intinya kalau pra kualifikasi kita itu berarti menilai menilai sebelum menilai barang jasanya itu kita menilai penyedianya dulu kalau itu pra kualifikasi ya. Kalau pra kualifikasi. Nah, kalau pasca kualifikasi berarti kita menilai penyedianya ya, menilai kualifikasinya itu bersamaan dengan dokumen penawaran. Saya ulangi ya. Jadi kalau pra kualifikasi tidak semua peserta yang mendaftar ya, misalkan ini yang panah-panah peserta ya. Nah, tidak semua peserta yang mendaftar itu bisa memasukkan penawaran, ya kan? Nah, hanya yang lulus aja nih yang bisa memasukkan penawaran. Ini kalau pra kualifikasi yang bisa memasukkan dokumen penawaran. Nah, yang gugur ini ya selesai di pra kualifikasi. Seperti sekarang lah kan ada pra kualifikasi Piala Dunia lah gitu kan ya. Nah, itu kan pra kualifikasi kan. Jadi tidak semua negara itu bisa langsung tampil di final kan. Ada kualifikasi dulu, hanya peserta yang lulus kualifikasi saja, hanya
peserta yang menang ya, dalam beberapa pertandingan, yang menjadi juara grup atau runner up grup terbaik yang bisa masuk ke final. Nah, itu prakualifikasi. Jadi hanya peserta yang lulus kualifikasi ini saja yang bisa memasukkan penawaran. Nah, ini prakualifikasi. Apa gitu ya? Nanti how-nya kita jelaskan. Ini prapaskah ya. Prapaskah seperti itu ya. Nah, kemudian apa? Ini batasannya tetap ada ya. Nah, kemudian apa? Eh, kalau pasca bagaimana? Kalau pasca berarti ya semua semua peserta yang mendaftar itu boleh memasukkan penawaran dan boleh memasukkan kualifikasi. Jadi memasukkan semua dokumennya. Kalau pas karena pasca biasanya pasangannya sama satu file dan sistem gugur karena sederhana ya. Nanti kita lihat kapan ya. Nah, ini berusaha ada bertanya kan kapan apa bagaimana kita mengetahui pekerjaan kompleks. Nah, ini berarti kan kapan kita melakukan kualifikasi ya. Nah, ini kapan kita melakukan kualifikasi itu memang dilihat dari kompleksitasnya betul. Nah, ini kan. Nah, jadi prakualifikasi, nah ini kita bedakan ya. Kita bisa membedakan antara BPKJL dengan jasa konsultan ya. Konsultan suka beda sendiri ya. Ini yang teman-teman yang baru ikut, coba tolong lihat dulu ini yang seri pertamanya ya. Jadi Bapak Ibu harus teman-teman semuanya biasa di pelatihan Bapak Ibu. Ini pada masih muda ya, P3K ini kan. Ya, teman-teman semuanya apa yang terutama yang baru-baru join di grup Telegram, nah bisa melihat dulu yang mana tadi playlist saya, playlist yang sesi pertama dulu. Nah, ini sesi pertama, nah ini kan yang sesi pertama nih, sini ada nggak? Oh ini level 1 ya, yang pemula belajar pengadaan kan ya, yang level 1, yang pemula belajar pengadaan, pemula. Nah ini mungkin di sini ya. Nah ini yang satu nih belajar bersama nih ya, belajar bersama pengadaan SPKK. Nah yang satu nih belajar bersama pengadaan. Nah ini untuk ujian PT. Nah di sini kan ada penentuan jenis barang jasa ya. Nah itu tolong di, di teman-teman semuanya harus sudah bisa menentukan jenis barang jasanya ya. Kenapa? Karena untuk konsultan kan sudah beda jauh nih. Nah, untuk konsultan ya. Sekarang untuk BPKJL dulu ya. Kalau saya nyebut BPKJL itu berarti barang, PK-nya pekerjaan konstruksi, JL-nya jasa lainnya. Nah, kalau untuk barang, konstruksi, jasa lainnya BPKJL, prakualifikasi itu digunakan untuk pekerjaan yang kompleks. Nah, kalau untuk non kompleks kita gunakan pasca kualifikasi. Nah, barusan ada pertanyaan di chat ya. Sekalian kita jawab. Bagaimana mengetahui mengidentifikasi pekerjaan yang termasuk kompleks ataupun non kompleks. Nah, ini kompleks non kompleks itu bukan ini ya. Seperti yang sudah kemarin dibahas juga, bukan kompleks Ranca Bali, Ranca Bolang, Ranca Maya, itu bukan ya, ataupun kompleks TNI itu bukan, tapi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan peralatan khusus, teknologi tinggi ya, resiko tinggi, nah itu kompleks. Nah ini penentuan kompleks atau tidaknya, ini sebaiknya kepada tim atau tenaga ahlinya. Jadi penentuan kompleks tidaknya bisa ditanyakan kepada tim atau tenaga ahlinya. Ya, yang jelas tadi kalau waktu perpres sebelumnya sih ada satuan nilainya yaitu di atas 100 miliar ya, tapi angka itu hilang. Jadi kalau waktu perpres sebelumnya kompleks itu ada nominal yaitu di atas 100 miliar, tapi di perpres 16 hilang tuh yang 100 miliarnya. Jadi lebih ke kalau dulu kan angkanya di atas 100 miliar, terus peralatan tertentu. Peralatan khusus itu misalkan kayak bikin terowongan yang bawah tanah tuh kan ada mesin bor di bawah tuh kan buat subway, dikasih nama apa tuh Mbah yang geni apa yang itu namanya tuh, jadi buat ngebor gitu kan, alat alat buat ngebor di bawah gitu kan, ataupun alat untuk pasang tiang pancang ataupun alat untuk aselerator vertikal.
Nah, itu pokoknya alatnya khusus lah ya. Nah, jadi peralatannya khusus gitu kan. Terus apa? Eh, Selain peralatan khusus, resikonya tinggi ya. Resiko tinggi, tenaga ahlinya pun high class lah, itu kompleks begitu ya. Jadi memang di Perpres sekarang tidak ada batasan nilai. Kalau Perpres 54 itu ada di atas 100 miliar, tapi hilang di Perpres yang baru. Nah, jadi bagaimana kita memastikan kompleks atau tidaknya kalau kita ragu? Nah, berarti kita harus tanya ke tim ataupun tenaga ahlinya yang mengerti dari pekerjaannya gitu ya. Oke. Nah, kalau sederhana berarti lakukan dengan pasca verifikasi. Nah, itu kalau BPKJL. Kalau barang, konstruksi, atau jasa lainnya. Nah, bagaimana kalau konsultan? Nah, kalau jasa konsultan ini bukan dilihat dari kompleksitas atau sederhananya, tapi dilihat dari penyedianya, dari pelaku usahanya. Kalau pelaku usahanya konsultan itu berbentuk badan usaha, maka kita lakukan dengan prakualifikasi. Kalau konsultannya, kita lakukan seleksi untuk badan usaha. Oke. Tapi kalau seleksinya itu untuk apa? Perseorangan, ya, untuk konsultan perseorangan itu berarti apa? Satu orang, tenaga ahlinya satu lah simpelnya gitu ya. Tenaga ahlinya hanya satu, kita butuh tenaga ahli satu dan bukan menggunakan badan usaha, tapi ya badan usahanya badan usaha perseorangan berarti kan ya. Oke. Nah, berarti itu kita menggunakan pasca kualifikasi. Kalau untuk jasa konsultan, itu kan ya. Kalau untuk jasa konsultan. Oke. Nah, itu kapan kita melakukan prakualifikasi dan kapan kita melakukan pasca kualifikasi. Oke, bisa diikuti ya. Ini apa? Terkait tata cara pemasukan dokumen kualifikasi. Bisa dengan prakualifikasi, bisa dengan pasca kualifikasi. Nanti kita bahas bagaimana cara mengevaluasinya. Tapi sebelum ke sana evaluasinya, sebelum ke penawaran juga, nah ini hasil dari prakualifikasi itu adalah hasil dari prakualifikasi ya. Kalau pasca kualifikasi mah hasilnya calon pemenang karena kan menyatu dengan penawaran. Saya ulangi ya. Kalau pasca kualifikasi kan langsung kan ya dengan dokumen penawaran berarti hasilnya adalah calon pemenang. Ini apa maksimal 3 calon pemenang kalau pasca kualifikasi. Tapi kalau prakualifikasi nanti hasilnya adalah daftar peserta. Nah, kalau BPKJL, kalau di jasa konsultan, shortlist, daftar pendek ya. Nah, daftar peserta tender untuk prakualifikasi itu minimal 3. Berarti minimal 3 yang lulus pra. Jadi kalau untuk BPKJL tender itu prakualifikasi itu menghasilkan minimal 3 yang lulus prakualifikasi untuk diundang memasukkan penawaran. Prakualifikasi kan diseleksi dulu ya. Jadi kalau kayak Piala Dunia mah minimal 30 kesebelasan lah gitu ya yang masuk ke dalam final Piala Dunia gitu kan. Tidak 150 sekian negara, kalau 150 kebayang kalau Piala Dunia pakai pasca kualifikasi tiap hari kita bergadang nonton itu kan Indonesia lawan apa Afrika, Indonesia lawan Malaysia, Indonesia lawan apa Kanada, kesana kemari ya, Indonesia lawan Israel, pengadeng gitu kan, tidak ada hubungan diplomatis ya. Nah seperti itu ya. Jadi pakai prakualifikasi berarti hanya minimal 30 peserta ke apa ke Piala Dunia final. Nah kalau itu kalau sepak bola. Kalau dalam pengadaan minimal 3 yang lulus prakualifikasi untuk tender gitu ya. Oke. Kemudian kalau prakualifikasi untuk konsultan, nah ini minimal 3, tapi ada maksimalnya. Kalau saya ulangi ya, kalau tadi prakualifikasi untuk tender BPKJL, tender barang konstruksi jasa lainnya, itu hasilnya adalah minimal 3. Jadi lulus 10, ambil 10, lulus 7, ambil 7, lulus 6, ambil 6, lulus 5, ambil 5, lulus 3, ambil 3, lulus 2, gagal prakualifikasi, tender ulang. Kalau lulus 2, kita minimal 3. Itu kalau prakualifikasi untuk BPKJL. Kalau konsultan bagaimana? Nah, konsultan suka berbeda sendiri ya, makanya harus tahu. Tolong dilihat lagi tadi ya, yang sesi satunya ya, sudah diupload di YouTube sesi satu ya. Kita harus bisa mengetahui
pengadaan kita ini barang, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya. Nah, karena konsultan juga berbeda sendiri. Nah, kalau konsultan prakualifikasi itu minimalnya daftar pendeknya minimalnya 3, shortlistnya minimal 3. Nah, tapi ada maksimalnya. Nah, maksimal 7. Maksimal 7. Jadi, kalau lulus 10, ambil 7. Lulus 5, ambil 5. Lulus 3, ambil 3. Lulus 2, gagal seleksi. Gagal pra. Ulangi lagi prakualifikasinya. Nah, itu kalau seleksi jasa konsultan. Oke, ya. Ada pertanyaan apa? Ini kalau tender cepat masuk atau pasca. Kalau tender cepat tadi kan ceritanya kan kalau tender cepat, nah ini ceritanya kan, ini kan ya tender cepat itu kan ngambil dari sikap kan. Nah sikap ini adalah sistem informasi kinerja penyedia. Nah ini di dalam sikap ini sudah ada verifikasi penilaian penyedia, verified gitu. Jadi sama Pokja itu sudah diverifikasi datanya, sudah dinilai. Saya kemarin ada tender logistik KPU misalkan ya. Nah, itu saya memverifikasi itu SIUP-nya, NIB-nya. Nah, berarti sudah selesai kualifikasinya. Ya silakanlah disebut. Kalau menurut saya pribadi ya, ini kalau istilah saya pribadi, ya kalau tender cepat itu sudah selesai ininya kualifikasinya. Karena disikap sudah ternilai. Ya tapi tidak disebut prakualifikasi juga. Karena apa? Karena tidak dilakukan, karena sudah selesai. Karena sudah ternilai di dalam sikap begitu. Karena itu sudah verified vendor, sudah qualified tender dari sisi kualifikasinya. Gitu konsepnya. Ya, untuk tender cepat ya. Siapa tadi yang nanya? Tender cepat ya. Udin. Udin. Nah, ya. Itu ya. Nah, tanda cepat itu konsepnya seperti itu ya. Oke, konsepnya seperti itu tanda cepat itu. Jadi kita ngambil penyedia yang sudah terverifikasi di sikap. Nah, terverifikasi apa? Terverifikasi dokumen kualifikasinya. Sudah kita nilai itu. Jadi kayak kemarin saya memverifikasi dokumen kualifikasi dari para penyedia percetakan ya, percetakan kertas suara, percetakan stiker ya. Di Solo, di Jember, di Pasuruan. Nah, itu datanya langsung masuk ke sikap. Nah, ketika ada tender cepat terkait percetakan, itu kemungkinan besar itu bisa terpanggil tuh yang sudah kami verifikasi itu. Karena di sikapnya sudah ada datanya, kurang lebih seperti itu. Ya, gitu ya, bisa dimengerti ya. Nah, kita kembali ke laptop. Saya ulangi, jadi kalau prakualifikasi untuk jasa konsultan, itu untuk badan usaha, hasilnya itu minimal 3, maksimal 7. Nah, kenapa sih ini ada maksimalnya 7 untuk jasa konsultan? Karena sebetulnya kita melakukan prakualifikasi itu konsep yang paling mendasar, ini menurut saya kalau di Perpres itu tidak ada penjelasannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini kenapa kita melakukan prakualifikasi? Ya agar panitia tidak gempor, tidak capek ya, tidak ya bisa cepat lah gitu kan, bisa efisien. Karena kebayang kan kayak kualifikasi Piala Dunia kan kalau dilakukan dengan pasca kualifikasi kan gempor kan kita harus melakukan pertandingan berapa ratus kali gitu kan, coba ada 150 negara masing-masing harus berhadapan kan, bisa ratusan pertandingan gitu ya seperti itu. Tapi kalau dengan pra kualifikasi hanya yang terkualifikasi saja yang lolos ke final, ya berarti itu bisa berhemat tenaga dari panitianya, dari yang penyelenggaraan yang negara yang menjadi tuan rumah finalnya. Nah begitu pula prakualifikasi di pengadaan. Ini untuk menghemat tenaganya Pokja. Kebayang kalau pekerjaan komplek dalam BPKJL dilaksanakan dengan pasca. Berarti kan semua peserta, ada 50 pesertanya, itu memasukkan dokumen semuanya, dokumen komplek itu kan tebal-tebal. Waduh, berarti peserta harus 50 kali melakukan evaluasi yang tebal-tebal. Tapi kalau dengan prakualifikasi kan, nah yang tidak lulus kualifikasi kan tidak akan masukkan penawaran, hanya yang qualified aja yang memasukkan penawaran, berarti lebih sedikit nanti pesertanya. Nah begitu pula untuk konsultan. Kenapa ini konsultan dimaksimalkan 7? Karena konsultan itu secara real, secara praktek ya, itu walaupun pekerjaan sederhana, itu dokumennya tebal. Kenapa dokumen tebal? Karena konsultan itu tenaga ahli. Nah, tenaga ahli itu biasanya ada ijazahnya, sertifikatnya, data riwayat hidupnya, ya,
itu biasanya banyak dokumennya. Tenaga ahlinya bukan hanya satu, satu aja sudah banyak ya. Kurikulum PT-nya kan suka panjang kan, banyak kan. Kadang dalam satu paket itu kan ada beberapa tenaga ahli. Jadi sudah masa satu tenaga ahli itu panjang ceritanya. Ini ada beberapa tenaga ahli. Plus juga pekerjaannya kan konsultan itu kan ini input, proses, dan output. Kan ada latar belakangnya, ada maksud tujuan, ada metodologinya, datanya, bagaimana. Wah, jadi penilaiannya lebih panjang ceritanya kalau konsultan itu. Makanya konsultan suka lebih tebal kan penawarannya. Nah, makanya dibatasi untuk pra kualifikasi konsultan itu maksimalnya adalah 7 peserta shortlistnya. Itu ceritanya ya, teman-teman semuanya. Nah, kalau pasca kualifikasi digunakan untuk konsultan perorangan, jasa konsultasi perorangan. Ya. Oke. Nah, itu kapan kita melakukan pra kualifikasi dan kapan kita melakukan pasca kualifikasi. Oke. Sampai di sini bisa diikuti ceritanya. Nah, kemarin ada yang bertanya kan di grup, kapan kita melakukan pasca dan kapan kita melakukan pra kualifikasi. Ya. Jadi, prakualifikasi untuk pekerjaan yang kompleks, pekerjaan kompleks yang bagaimana ya, jadi bukan kompleks Ranca Maya di Bogor, bukan Ranca Bungur, Ranca Bolang, bukan, tapi adalah pekerjaan yang membutuhkan alat khusus ya, membutuhkan tenaga ahli yang ya high lah gitu ya, dan resikonya juga tinggi ya. Apakah dibatasi nilai? Tidak ya. Waktu Perpres dulu dibatasi sampai 100 juta, 100 juta, 100 miliar, tapi sekarang tidak dibatasi. Tapi bagaimana kita memastikannya? Ya kalau Bapak Ibu nanti teman-teman semuanya selaku PPK ataupun selaku Pokja masih ragu terhadap kekompleksitasannya, ya rasa ekek ya itu ya silakan tanya tim atau tenaga ahlinya. Jadi nanti si tim tenaga ahlinya bikin justifikasi aja lah, ya mau pendek mau panjang terserah, pokoknya ada justek lah ya. Justifikasi maksudnya ini pekerjaannya kompleks gitu. Pasti ada lah gitu kan. Apa hal-hal yang subjektivitas kan dengan keilmuan pasti bisa lebih objektif. Gitu ya. Nah, kalau pekerjaannya sederhana, gunakanlah pasca kualifikasi. Apa sih pasca pra? Ya, tadi dalam how-nya itu kalau pra itu di ini dulu diseleksi dulu jadi 2 kali itu kayak ya kayak Piala Dunia lah contoh realnya kan itu kan kita diseleksi dulu ya ada pertandingan dulu ya. Nah, nanti hanya yang terbaik saja, hanya yang lulus kualifikasi saja yang bisa masukkan penawaran. Nah, itu ceritanya ke dokumen penawaran. Tidak semua yang bisa, tidak semua peserta boleh memasukkan penawaran. Hanya yang lulus kualifikasi saja. Berapa yang lulus kualifikasi tadi? Kalau untuk BPKJL minimal 3, tadi kan? Kalau untuk BPKJL, kan? Kalau untuk apa? Kalau untuk konsultan minimal 3, maksimal 7. Kalau pasca kualifikasi untuk non kompleks ya non kompleks sederhana. Ya yang nah juga masalah nilai juga ya makanya kalau kurang paham tanya ahlinya lah. Kayak apa bikin jalan ya nilainya puluhan miliar tapi kalau jalannya jalan hot mix biasa gitu kan ya itu sederhana sebetulnya. Karena itu besar kenapa? Karena mungkin panjang aja. Teknologinya sederhana saja itu kan kalau bikin jalan itu kan bikin jalan walaupun nilainya puluhan miliar kan. Tapi karena panjang dan lebar mungkin ya panjang lebar dan pakai beton K250 ya itu jadinya jatuhnya sederhana juga gitu kan. Tapi kalau ragu ya tanya ahlinya saja gitu ya. Tanya tim atau tenaga ahlinya. Oke, nah itu terkait dengan penilaian terhadap penyedia ya dalam melakukan pemilihan. Ingat konsepnya ini ya. Jadi kita melakukan penilaian terhadap penyedia. Itu dengan fokusnya dengan membuat dokumen kualifikasi. Nah, nanti penyedia menjawab dengan isian formulir kualifikasi di SPSE. Di SPSE, nah itu nanti pemasukannya, cara pemasukan kualifikasi tersebut bisa pra atau pasca. Nah, tergantung tadi kompleksitas. Nah, itu sebetulnya secara filosofis untuk menolong Pokja agar tidak gempor gitu kan. Karena kebayang, apalagi kalau Pokjanya Pokja sibuk ya, Pokja sat-sat gitu kan, itu dalam satu sesi itu tidak hanya satu paket, bisa beberapa paket berjalan ya. Itu bisa dalam satu waktu itu ada beberapa paket yang berjalan itu ada penugasan beberapa paket itu ya kalau
dokumennya terlalu banyak, udah. Gitu. Apa ini pertanyaannya, Bang? Mohon penjelasan tentang penyampaian penawaran harga berulang reverse auction pada tanda cepat. Ya, reverse auction itu sebetulnya penawaran berulang, betul. Penawaran berulang itu simpelnya gini, mendasarnya reverse auction itu adalah pengganti negosiasi sebetulnya, ya. Reverse auction itu kalau menurut secara mendasar saya ya, secara apa ya mendasarnya atau filosofisnya, reverse auction itu menggantikan fungsi negosiasi. Dalam artian kan deposit offset itu kan digunakan untuk kalau penawarannya kan kurang dari tiga kan ya, ada dua penawaran atau di tender cepat gitu ya, menawar berulang-ulang gitu ya. Nah, itu untuk menggantikan negosiasi sebetulnya, untuk menggantikan negosiasi. Kalau nggak ada reverse auction kan sebetulnya kalau nggak ada reverse auction itu dinego sebetulnya, dinego untuk memperoleh harga terendah gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau dengan adanya reverse auction ya negonya sok silahkan menawar lagi sampai waktu tertentu gitu ya, nanti yang terendah itu dijadikan calon pemenang. Itu filosofinya seperti itu. Ya caranya melalui sistem, nanti di set waktunya, nanti ketika misalkan kita jadi penyedia ya, ketika nawar itu akan ada penjelasan Anda belum menjadi penawar terendah, nah ya kan, berarti nanti penyedia harus nawar lagi ya kan, kalau dia mau menang gitu kan, nanti jadi itu ada batasan waktu nih, misalkan sekarang akan dilakukan reverse auction sampai jam 21 misalkan, sampai jam 9. Nah, penyedia tuh nawar nih, set saya nawar nih, misalkan nawar 10 miliar. Ketika nawar tuh di dashboard penyedia akan muncul, Anda belum termasuk terendah. Oh, berarti yang lain ada yang nawar rendah lebih dari 10 miliar. Nawar lagi 9,5 miliar. Set, nah, Anda menjadi penawar terendah. Udah, diam dulu nanti gitu kan. Nah, gitu seperti itu kurang lebih berulang-ulang. Ya. Oke. Dan lagi Bang Udin. Udin Petot, namanya keren banget ini. Dari mana Udin Petot? Nah, kalau tender yang pernah kualifikasi minimal, dari mana di Bang Udin Petot? Namanya keren banget. Yang pernah kualifikasi minimal, ya udah, saya screen saya matiin ntar ya. Nah, kalau tender prakualifikasi minimal peserta yang lulus kan minimal 3, ya tender prakualifikasi minimal 3 betul ya untuk BPKJL ya. Kalau tidak ada 3 maka pragulang ya, kalau kurang dari 3 ya ulang 2, 1 ulang. Lalu kalau tender cepat, jika peserta yang terundang dalam sirkuit 3 apakah pengujian mengganti cara penyelenggara tender biasa? Ya masalah penggantian cara pemilihan sih sah-sah saja, itu silakan Pokja bisa melakukan penggantian seperti itu ya. Nah, cuman ya intinya ya kalau kalau saya sih ya yang namanya tender cepat itu kan harusnya banyak ya, harusnya banyak gitu ya. Jadi kalau ya terlepas dari aturannya bagaimana, aturannya masih memperbolehkan ya. Kalau saya sih kalau sedikit pelaku usahanya disikap ya bagusnya jangan tender cepat itu. Karena filosofisnya kan gini, kalau tender cepat itu filosofisnya tuh kayak mancing di kolam. Saya mengasosiasikan seperti mancing di kolam gitu ya. Kalau mancing di kolam itu kan ibaratnya ikannya tuh sudah disiapkan sama sama pemilik kolam. Bahkan kalau kita mancingnya teman-teman sekantor kan sudah dibisikin kan sama tukang kolamnya kan. Bang ini gurame lah ataupun ikan mas lah gitu kan, setengah kiloan gitu kan. Itu sudah disediakan ikannya, sudah disediakan penyediaannya ibaratnya kan. Tinggal masang umpan yang tepat untuk ikan tersebut gitu kan. Tinggal apa? Umpan itu apa? Kail itu apa? Itu adalah persyaratan atau setting kriteria pokjanya. Jadi sudah banyak pelaku usahanya disikap, sudah banyak ikannya di kolam, nah tinggal setting kriteria. Setting kriteria itu kail sama umpannya yang tepat untuk ikannya. Kalau penyedia percetakan ikan gurame berarti umpannya misalkan harus pakai keju misalkan ya. Karena zaman kekinian senangnya ikan senang keju misalkan gitu kan. Nggak senang lagi cacing gitu kan. Misalkan. Nah, ini setting kriteria percetakan, berarti percetakan itu KBKI KBLI-nya ya untuk penyediaannya 12 terus ya. Oh, ini percetakan khusus. Oh, berarti namanya sekian. Pengalamannya 3 tahun, pengalamannya berapa tahun, tenaga ahlinya ini. Nanti
Kalau cocok antara ikan dengan umpannya, nah terjaringlah dengan tanda cepat. Nah, terus kalau di kolamnya hanya ikannya apa cuman satu dua, ikannya juga sudah pada makan lagi kan, ngapain mancing di kolam gitu maksud saya. Ikannya cuma sedikit, mancing di kolam tuh ikannya harus sudah siap. Ya udah, mendingan mancing di laut. Nah, kalau mancing di laut itu tender, kita harus apa? Pertama tahu dulu pasarnya di mana nih. Nah, yang banyak ikannya itu di selat mana nih? Di selat Jawa, selat Madura, selat Makassar. Nah, kita tentukan itu kan, oh penyediaannya ini nih, itu kan pasarnya ini. Nah, kita menuju ke lokasi itu, kita buka nih pasar untuk itu. Nah, gitu kurang lebih ya, apa terlepas aturannya bisa atau tidak gitu ya. Ya kalau di kolamnya cuma sedikit ya ngapain kita tanda cepat begitu ya. Kalau semua satu lagi tanda cepat itu ya speknya sudah jelas. Kalau speknya masih debatable, masih diperdebatkan, masalah speknya masih belum standar, ya janganlah, tidak cocok dengan tanda cepat. Gitu konsepnya ya, Bapak sekalian, Bapak sekalian, Bapak sekalian, teman-teman semuanya untuk tender. Oke. Nah sekarang kita lanjut apa? Coba saya screen lagi. Oh, banyak pertanyaan. Nah, kalau masalah apa? Kalau masalah perubahan tender ke tender cepat ke metode lain, ya silahkan itu menyesuaikan saja ya, diperbolehkan. Itu. Bahkan dijadikan swakelola pun boleh. Dari penyedia switch ke tadi kan swakelola kan, ya kan? Wah ini penyedia nggak bisa nih switch ke swakelola, silahkan. Bisa itu. Nah, tapi ya atas izin apa PAKPA ya, ke atas dulu ya. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas terkait ini kan ya, terkait apa? Prapaskah ya. Nah, sekarang kita geser ke penawaran ya, geser penawaran. Jadi ada formulir kualifikasi, kualifikasi untuk menilai penyedia dan ada penawaran, penawaran. Nah, kalau kita bahas penawaran, ada cerita penawaran, berarti bukan cerita prapaskah ya. Prapaskah itu untuk dokumen kualifikasi. Nah, dokumen penawaran ini adalah untuk menilai barang jasanya kan ya, di sebelah kanan ini. Nah, menilai barang jasanya, cara memasukkannya bukan prapaskah, tapi satu file, dua file, dan dua dua tahap ya, dan dua tahap. Nah, dua file, dan dua tahap. Nah, ini adalah cara memasukkan dokumen penawaran ya. Oke. Nah, satu file bagaimana, dua file bagaimana, dua tahap bagaimana, dan kapan? Kita lihat di rangkumannya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Satu file ini untuk pekerjaan yang sederhana. Satu file itu untuk pekerjaan sederhana ya. Apa? Tadi ada istilah diterima seketir ya. Pasca kualifikasi, pasangannya pasti satu file. Pasangan satu file, pasangannya satu file. Nah, ini pasca satu file dan sistem gugur biasanya. Ya, pasangannya nanti sistem gugur ini. Sistem harga terendah, sistem harga terendah, sistem gugur. Harga terendah, sistem gugur. Nah, ini. Nah, ini diterima seketir nih biasanya nih. Pasangannya ini pasca harga satu file harga terendah sistem gugur. Nah, ini ya. Ini biasanya ini untuk pekerjaan yang sederhana biasanya kualifikasinya dengan pasca untuk pekerjaan sederhana ya. Kemudian pemasukannya satu file. Kemudian evaluasinya harga terendah sistem gugur. Nah, gitu pasangannya ya. Kalau untuk pekerjaan yang sederhana ya. Oke. Nah, kembali ke laptop. Sebentar saya izin minum dulu sampai ke kamar kecil dulu ya. Istirahat 5 menit dulu ya, sebentar ya. Nah, 1 jam ya. Nah, 1 jam. Kita hampir 1 jam lah ya. Istirahat dulu ke ini ya. Kamar kecil dulu ya. Istirahat dulu tes 5 menit bentar ya. 5 menit ya. 5 menit ya, bentar ya. 5 menit. Saya haus dan kebelat juga ya. Bentar ya. Izin 5 menit ya. 5 menitan lah sampai setengah 8 ya, bentar ya.
Oke, kemana tadi? Ya, pemasukan penawaran ya. Nah, pemasukan penawaran. Pemasukan penawaran ada satu file, dua file, dan dua tahap. Satu file tadi untuk pekerjaan sederhana ya. Dua file untuk sudah ada kompleksitas, sudah ada kerumitan, tapi harga masih diperhitungkan ya, harga masih dilirik gitu ya. Nah, kalau dua tahap ini, kalau saya lihat ini dua tahap ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan apa teknis ataupun fokus di kualitas ya, di dua tahap gitu. Ya, nanti saya asosiasikan beberapa contoh lain. Saya baru punya contoh yang masalah handphone itu ya, kita lihat. Nah, ini saya ulangi, satu file untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Nah, ini kita lihat nih, kalau penjelasan dalam Perpres, satu file itu BPKJL barang pekerjaan konstruksi jasa ini yang menggunakan metode harga terendah. Tadi kan ya harga terendah ya, harga terendah sistem gugur biasanya malah ya. Nah, ini harga terendah itu berarti yang sederhana kan ya. Kemudian jasa konsultan yang pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Nah, berarti sederhana juga, pengadaan langsung kan sebenarnya 100 kan untuk keseluruhan ya. Untuk konsultan kan pengadaan langsung sama dengan 100. Untuk BPKJL pengadaan langsung sama dengan 200. Untuk konsultan pengadaan langsungnya sama dengan 100. Sebentar. Udah ketinggalan. Nah, jadi satu file untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Oke? Okay? Kemudian dua file ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai ada kerumitan atau sudah ada kompleksitas. Ya, ini contohnya kalau di Perpres, BPKJL yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. Jadi ingin fokus di teknis. Nah, harganya nanti. Jadi fokus di teknis, tapi harga belum tidak diabaikan. Harganya nanti tetap kita nilai, tapi nanti setelah penilaian teknis. Ini untuk BPKJL dan untuk konsultan yang dengan metode seleksi. Semua seleksi itu konsultan dengan dua file semua. Nah, konsultan hanya satu file dua file ya. Konsultan hanya satu file dua file, tidak ada dua tahap. Nah, kalau dua tahap ini khusus BPKJL. Nah, kita lihat nih, spesifikasinya belum bisa ditentukan dengan pasti. Karena speknya aja belum pasti kan, belum ada kepastian spek. Jadi nanti kan berbagai alternatif teknologi. Nah, sih teknologinya masih dipilih nih. Teknologi mana yang apa? Teknologi mana yang paling sesuai nih? Kalau dalam pemetaan kayak satu data Indonesia, ada satu pemetaan, apakah pakai terrestrial, solar station, apakah pakai GPS, apakah pakai drone, apakah pakai lidar, apakah pakai GPS juga, nah satelit navigasi juga ada satelit navigasi Amerika, ada satelit navigasi apa Rusia kan, seperti itu. Nah itu alternatif teknologinya masih ada. Pakai radar, pakai drone, ya, pakai apa gitu ya. Oke, gitu ya. Kemudian dimungkinkan perubahan spek. Nah, jadi karena speknya belum pasti kan bisa saja di dalam dokpil ataupun spek yang dibuat PPK itu bisa berubah setelah melihat penawaran dari peserta kan, oh ada spek, ada teknologi begini nih, kita pakai ini aja. Nah, jadi setarakan tuh teknisnya. Nah, makanya ini dua tahap ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang kompleksitasnya sudah tinggi ya. Jadi udah fokus ke kualitas juga ya. Nah, harga ini tidak menjadi patokan, tidak menjadi ini lagi, tidak menjadi apa? Tidak menjadi penilaian lagi. Nah, nanti kita lihat dengan caranya nih. Nah, ini kan kapannya ya. Nah, sekarang bagaimana nih teknisnya? Nah, kalau suatu file saya gambar dulu ya. Coret-coret dulu. Nah, kalau suatu file ini apa? Suatu file semua dokumen itu ya sesuai namanya itu dimasukkan ke dalam satu kalau dulu mah amplop ya, bukan amplop, kalau amplop honor, sampul ya. Kalau amplop honor bedanya itu ya, kalau amplop honor kalau sampul dokumen ya. Nah, kalau sekarang file ya, satu file bukan sampul lagi. Nah, jadi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga plus isian formulir kualifikasi nah dimasukkan dalam satu file. Nah, dalam satu file disatukan dengan pasca kualifikasi satu file. Jadi nanti dibuka dimasukkan semua memasukkan penawaran ya, semua memasukkan pemasukan penawaran dan kemudian dibuka ya, pembukaan semua dibuka ya, dibuka berbarengan dan dievaluasi berbarengan. Udah standar aja normal gini. Dimasukkan, dibuka dan dievaluasi langsung semuanya masing-masing filenya. Semuanya memasukkan penawaran, semuanya dibuka berbarengan
dan semuanya semuanya dinilai ya berbarengan. Itu kalau satu file, ya. PPT-nya, oh ya boleh PPT-nya. Kalau untuk level 1 sudah ada di blog ya, ini untuk sumber-sumber masuk ke blog healthy.net ya. Ke blog healthy.net, nah ini blog curhat PNS online, blog pengadaan, nah, healthy.net ya. Nah, ini masuk ke menunya, ada menu download. Nah, sini silakan. Saya udah pasang ataupun sudah ini menyiapkan beberapa dokumen di sini ya. Ada Perpres-nya, ada dokumen suaka lola, modul, nah selain modul level 1 nih. Nah, ini ya, modul level 1, kemudian kisi-kisi soal level 1 ya, main map level 1 di sini ya. Dan juga kalau mau latihan soal, di menu ada nih ya, latihan soal. Nah, latihan soal online nih. Menu masuk latihan soal, tinggal dipilih latihan soal apa ya. Itu ya teman-teman, bagi yang baru tolong lihat di blog healthy.net ya, sama di, nah ini latihan soal ya, latihan soal juga nih silahkan. Nah ini modul SCM, tapi untuk P3K nggak ada SCM ya, modul 2 kebijakan umum para pihak, perencanaan pemilihan penyedia silahkan. Nah, terus kalau di YouTube juga untuk latihan soal juga tinggal lihat di playlist lihat di playlist latihan soal. Lihat ke playlist ya, di menu playlist ada kan, ada menu playlist kan ada. Nah, lihat di playlist latihan soal. Nah, ini latihan soal pengadaan. Nah, ini kelas soalnya banyak ya. Beberapa sesi tryout ini saya upload di sini ya. Kemudian juga beberapa ya konten sendiri juga ada ya, silahkan. Udah banyak lah ya. Saya pikir kalau teman-teman melahap semua video di sini, insya Allah lah ya. Insya Allah AdSense-nya naik, bukan AdSense-nya naik. Insya Allah bisa lulus ya, CPNS kemarin alhamdulillah banyak testimoni ya, alhamdulillah yang asalnya nilai kemampuan dasarnya katanya ranking berapa, tiba-tiba SKB-nya jadi tertinggi katanya gitu kan, alhamdulillah. Dicurigai ini joki kamu ya, nggak apa, saya belajar dari YouTube-nya Pak Heldi katanya gitu, udah aman lah ya. Gitu ya kurang lebih ya, tapi silahkan lah, semua kan kembali ke masing-masing lah ya. Kita kembali ke laptop ya. Jadi tadi pemasukan penawaran ada 3 ya, 1 file, 2 file, 2 tahap. Nah, ini 1 file pertama. Jadi kalau 1 file, semua penawar memasukkan penawaran dalam 1 file tertutup yang isinya adalah administrasi, teknis harga, plus isian formulir kualifikasi. Dimasukkan berbarengan, nanti dibuka berbarengan pada jadwalnya, dan dapat berbarengan. 1 file sudah selesai. Ini untuk pekerjaan yang sederhana ya. Sederhana ya. Nah, ini 1 file biasanya terima ketir pasangan ya, pasca 1 file harga terendah. Untuk sederhana. Nah sekarang 2 file bagaimana 2 file ceritanya nih. Nah kalau 2 file ya, 2 file, nah 2 file ini berarti ada file yang pertama ya, ada file yang pertama dan ada file yang kedua. Hilang ya itunya tampilannya hilang sebentar. Share screen-nya hilang ya. Bentar. Share screen-nya hilang. Oke. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau 2 file ini ya seperti namanya ada 2 filenya ya. File yang pertama ini file 1 itu untuk administrasi dan teknis. Nah, kemudian file 2 itu harga ya. File 2 itu harga. Oke. Nah, administrasi teknis ya. Administrasi teknis itu administrasi teknis itu kita kan sesuai dengan namanya kan ingin fokus di teknis terlebih dahulu kan ya. Tujuan 2 file itu kan. Nah, baru setelah teknis itu harga. Nah, namun ini pemasukannya ini berbarengan nih. Nah, ini jadi 1 paket pemasukan lah ya. Jadi dimasukkan ya, pemasukan semuanya memasukkan 2 file. Nah, tapi bukanya 2 kali nih, bukan 2 kali. Buka file 1, nah ini akan terpisah kan, file 1 dalam mode evaluasi, kemudian buka file 2 baru dievaluasi lagi gitu, baru dievaluasi lagi. Jadi 2 kali pembukaannya.
pemasukannya 1 kali, bukanya 2 kali nih. Bukanya dua kali nih. Buka file 1 teknis ya, evaluasi teknis. Kemudian baru harga di pembukaan yang kedua. Nah, ini 2 file. Ingin fokus dulu di teknis seperti itu. Biasanya sudah kompleksitas, ini sudah ada kerumitan kompleksitas dan biasanya prakualifikasi. Makanya di sini tidak ada lagi dokumen kualifikasi karena sudah selesai di prakualifikasi. Gitu ya. Oke, 2 file. Nah, ini kita lihat tadi gambarnya. Nah, ini 2 file kan ya. Nah, ini kan administrasi teknis dipisah. Oke, nah 2 file untuk jasa konsultan seleksi atau BPKJL yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. Oke, nah kemudian 2 tahap nih. Nah, kalau 2 tahap, mohon kalau ada suara ini, suara mobil baru masuk nih. Oke, nah kalau 2 tahap ini, kalau 2 tahap ini pemasukannya ada 2 tahap nih. Jadi 2 tahap, 2 tahap. Oke, nah 2 tahap ini. Bentar nih, daripada datang dari dokter ini daripada batuk. Nah, minum obatnya ya langsung ya. Salah. Nah, sekarang masuk ke 2 tahap ya. Jadi kalau 2 tahap itu sesuai dengan namanya, filenya juga ada 2 dan tahapannya ada 2. Nah, pada tahap pertama, pada tahap 1 ya, pada tahap 1 ya. Jadi ada 2 tahap nih. Tahap 1 dan tahap 2. Nah, pada tahap 1 itu semua peserta hanya memasukkan 1 file. Masukkan file 1 nih, 1 file, yaitu file 1, yaitu administrasi dan teknis. Oke, nah kemudian memasukkan, kemudian dibuka ya, dibuka dan langsung dievaluasi seperti itu. Oke, nah ini beda waktu nih, beda waktu antara tahap 1 2, beda waktu. Kalau tadi kan 2 file, memang filenya 2, tapi waktunya sama nih. Nah, pemasukannya sama ya, pemasukannya sama ya. Nah, tapi kalau 2 tahap, nah tahap 1 ini 1 file nih, nah, waktunya beda nih. Nah, oke, kemudian dibuka, kemudian dievaluasi, nah barulah masuk ke tahap kedua, yaitu pemasukan harga ya, pemasukan harga. Oke, nah pemasukan harga ini uniknya nih 2 tahap ini. Yang memasukkan harga hanya yang terbaik saja. Nah, ini 2 tahap. Yang terbaik saja. Yang terbaik saja yang memasukkan harga. Bagaimana kalau melebihi HPS? Bagaimana kalau harganya melebihi HPS? Ya dinego agar turun gitu kan. Dinego ada. Nah, satu-satunya nego di tender adalah yang 2 tahap ini ada nego. Kenapa? Karena yang memasukkan harga terbaik. Kenapa memasukkan yang terbaik? Kita lihat tadi. Kenapa yang terbaik yang memasukkan harga? Nah, ini karena ini memang tadi seperti yang saya jelaskan 2 tahap itu untuk mencari yang memang kualitas teknisnya yang terbaik ya, betul-betul mementingkan kualitas, mementingkan teknis. Nah, ini kan speknya belum bisa ditentukan dengan pasti. Alternatif teknologi, dimungkinkan perubahan spek, penyetaraan teknik. Ini kan masih ibaratnya ya speknya itu berarti benar-benar gimana ya? Benar-benar masih 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 di masih dicari-cari lah, kita masih diraba-raba gitu kan. Belum tahu ya, masih ada pilihan. Nah, makanya 2 tahap itu ya tadi, ini kan untuk yang betul-betul teknis kompleksitas tinggi. Nah, sehingga yang memasukkan harga, nah kuncinya di sini kan, yang memasukkan tahap itu yang terbaik saja, yang terbaik saja. Oke. Apa ini ada pertanyaan? Ya kan satu level 2 ya. Ya lah sama teman-teman tolong dibantu jawab ya. Ya, ya kurang lebih tadi. Ya sebetulnya istilah level 1 level 2 itu bukan untuk P3K, level 1 level 2 sampai level 4 itu untuk JF. P3K itu sesuai kisi-kisi aja. P3K itu sesuai dengan kisi-kisi ini. Nah, ini sesuai kisi-kisi yang ini sama dengan Pan RB tadi. Jadi P3K itu bukan level 1 level 2 ya kisi-kisi ini aja. Nah, tapi kalau kisi-kisi ini kita bahas, kita konversi ke level, ya kisi-kisi ini level 1 pun tidak semuanya gitu kan. Level 2 hanya sedikit gitu. Berarti kalau digambarkan inilah, kalau saya gambarkan begitulah. Saya kalau gambarkan ya. Nah, misalkan ini level 1 nih ya. Ini level 1 misalkan ya, level 1 nih. Level 1 nih ya. Level 1 nih ya. Level 1 itu kan ada SCM, ada perencanaan, ada pemilihan, ada kontrak, ada swakelola kan. Nah,
level. Nah ini level 1 SCM tidak nih, SCM tidak. Nah ini terus di perencanaan. Perencanaan itu kan ada apa? Ada membuat spek, membuat HPS, ada review. Nah ini tapi strateginya enggak, terus organisasinya tidak. Terus nanti masuk ke pemilihan. Pemilihan juga kan ada banyak di sini. Ada saya lupa ada negosiasi ada ya. Oke, kan tadi dalam pemilihan ada kualifikasi ada, penjelasan ada, penilaian ada, negosiasi ada. Tapi setelah itu kan ada penilaian penyedia kalau nggak salah tidak. Terus apa lagi ya? Ada satu lagi sanggah nggak ada. Jadi tidak semuanya level 1 juga. Terus nanti di kontrak juga kan ada manajemen kontrak, mengelola kontrak. Jadi hanya sebagai sebagian. Swakalola juga kan, jadi hanya sebagian saja. Nah kemudian kalau level 2, ibaratnya level 2-nya nih ya, level 2 itu sebenarnya level 1 juga, gitu. Level 2 itu ya harus ngerti level 1 2. Level 2 itu kita harus ngerti level 1 juga ya. Nah, level 2 itu pendalaman. Pendalaman misalkan untuk perencanaan, di sini perencanaan untuk pengadaan langsung dan di purchasing gitu kan. Kontraknya ini untuk SPK dan untuk surat pesanan gitu. Kemudian swakelola yang non proses, yang sederhana, bukan input, tidak pakai input, proses, output gitu. Nah, ini apa? Ini tuh paket untuk Japung muda ini. Japung pertama, maaf. Japung pertama. Nah, kalau apa? Kalau untuk P3K ya ini sebagian, musimnya juga sebagian. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi gambarannya. Gitu ya. Jadi apa? Eh ya kurang lebih seperti inilah. Jadi ya tidak bisa diepal-epalkan gitu ya. Ya P3K ya ini kisi-kisi ya kurang lebih ya. Ya makanya saya sharing-sharing di sini sekarang ya ini sharing lebih ke perpresnya, lebih ke aturannya gitu ya. Kayak gitu ya, kembali ke laptop tadi masalah. Nah ini masih di level 1 ya. Tapi ya level 2 juga ya pertanyaan level 1 masih ada gitu kan. Kalau kalau P3K ini level 2 ya berarti level 1 harus ngerti dong gitu kan seperti itu. Oke. Apa tadi sampai mana? Dua file ya. Nah, kalau saya asosiasikan sederhananya ya. Sederhananya satu file dua file. Kalau sering saya asosiasikan seperti beli handphone ya. Pada video-video yang lain juga sering dijelaskan. Jadi kalau satu file itu ketika kebutuhan sederhana, ketika beli handphone yang misalkan untuk apa telepon sama SMS aja gitu kan, itu sama penjual handphonenya akan diberikan apa handphone, dijelasin speknya dan langsung harganya disebutin. Nah, itu satu file nih. Jadi ini Samsung apa bisa telepon, bisa SMS, tulisannya besar, baterainya kuat, harganya sekian. Nah, satu file kan. Nokia ini bisa telepon, bisa SMS, apa harganya sekian langsung. Itu satu file karena pengadaan sederhana. Oke. Kemudian dua file, contohnya ketika saya beli handphone yang smartphone ya, yang Android ya, smartphone yang Android ya. Sebentar. Sebentar ada. Nah, tadi saya berikan contoh ke handphone ya kalau dua file itu handphonenya yang Android. Nah, misalkan smartphone, jadi sama penjual handphonenya dijelasin dulu teknisnya tuh. Samsung ini speknya prosesornya apa, RAM-nya berapa, space-nya berapa, gitu kan. Monitornya gimana. Terus, tapi belum nyebutin harga, teknis dulu tuh. iPhone ini bagaimana, kapasitasnya berapa, gitu kan. Terus apa yang lain-lainnya juga sebutin aja dulu speknya. Baru terakhir, setelah selesai administrasi teknis dijelasin, dibuka, dinilai, saya menilai administrasi teknis, setelah saya dinilai, barulah masuk ke harga. Nah, ini Samsung harganya sekian, iPhone harganya sekian belas juta, mahal. Nah, itu langsung nilai harga kan. Ini apa merek apa Infinix misalkan ya, sekian murah nih. Itu file yang kedua. Nah, baru nanti digabung kita mencari yang worth it antara teknis dengan harganya, yang worth it dan sesuai dengan harganya. Nah, itu dua file. Kita fokus di teknis ya kan. Nah, tadi terlebih dahulu fokus, tapi harga masih menjadi penilaian gitu ya asosiasinya.
Nah, asosiasi yang ketiga yaitu apa? Ketika kita menilai untuk dua tahap ya. Dua tahap contohnya diasosiasikan ketika saya butuh tablet. Butuh tablet misalkan untuk ngajar ya kan. Untuk ngajar kan biasanya pakai laptop, saya bawa laptop yang berat, yang besar. Tapi ini bawa badan juga berat nih, bawa laptop juga tambah berat kan. Nah, akhirnya saya berpikir pakai tablet aja nih biar lebih ringan gitu kan. Nah, ketika beli tablet saya menggunakan dua tahap karena butuh kualitas kan, butuh kualitas butuh butuh yang terbaik lah gitu kan untuk ibaratnya mau untuk mencari nafkah ataupun untuk sharing lah ya. Nah, ini harus yang terbaik nih. Nah, itu gunakan dua tahap. Dua tahap bagaimana? Sama penjual elektronik diberikan kan, oh ini nih eh, Samsung misalkan ya, Samsung Galaxy Tab, oh, speknya gini, kapasitasnya sekian, sekian giga, layarnya ini, refresh rate segini, dan segala macam. Terus dikasih iPad, iPad ya kan, prosesornya ini, RAM-nya segini, kapasitas penyimpanannya sekian, ya. Ukurannya ini aja. Ada merek lain, ada Lenovo, Iconia. Udah selesai semua, tahap satu bisnis teknis. Nah, masuklah ke tahap dua yaitu harga. Nah, ketika masuk ke harga, karena ini dua tahap, karena ini kompleksitasnya tinggi, karena saya butuh teknis yang tinggi, maka ketika masuk ke tahap dua yaitu harga ya gitu ya, saya tidak lagi tertarik untuk menanyakan harga yang lain, saya hanya tertarik untuk menanyakan berapa harga iPad. Nah, gitu kan ya. Jadi untuk Samsung, ya pokoknya tablet-tablet yang lain saya sudah tidak tertarik lagi untuk menanyakan harganya. Kenapa? Ya nah ini saya mencari yang terbaik ya, saya mencari yang terbaik. Jadi ketika harga itu saya hanya nanya berapa harga iPad. Paling penasaran, sedikit penasaran saya, Samsung paling berapa harga Samsung Galaxy Tab, sekian, udah aja gitu kan. Nah, iPad masuk ke dompet ya, maksudnya cicilan kartu kredit gitu ya, masuk ke cicilan, udah beli iPad selesai. Nah, itu dua tahap. Jadi dua tahap itu yang memasukkan harga hanya yang terbaik saja. Gitu. Itu teman-teman semuanya untuk pemasukan penawaran. Ada pertanyaan lagi silakan. Ya. Wah. Oh, untuknya sudah ya, terus masalah itu ya. Nah, itu untuk pemasukan penawaran. Udah satu lagi ya. Terakhir ini sebenarnya saya masih mengulang sesi yang kemarin, sebetulnya masih sama dengan sesi kemarin ya. Kapan sih pada ujiannya ada? Ketiga kali? Selama ya? Tahun depan? Oh, jelasin lagi dua file dua tahap. Aduh. Ulang lagi ya. Udah, saya jelasin sekali lagi ya. Berarti tidak sampai ke evaluasi ya. Ini aja lah dalam masukan penawaran aja dulu ya. Saya ulangin ya. Nah, ini saya ulangin. Jadi ulangi ya. Jadi ini kalau kita bicara satu file, dua file, dua tahap, tolong diingat dulu ya. Ini kita bicara penawaran berarti ya. Jangan tertukar-tukar dengan kualifikasi ya. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara satu file, dua tahap, berarti ini kita bicara penawaran ya. Kita bicara penawaran, berarti kita bicara barang jasa ya, bukan bicara kualifikasi ya. Itu tolong diingat dulu ya, tolong dipegang dulu ya. Nah, ini, berarti kita bicara penawaran ya, bukan bicara dokumen kualifikasi. Kita bicara dokumen tender, dokumen seleksi. Berarti kita bicara menilai barang jasa. Itu dulu ya. Oke, kalau kita bicara satu dua file dua tahap, satu file dua file dua tahap, berarti kita bicara dokumen penawaran. Oke. Kalau kita bicara pasca prakualifikasi itu bicara dokumen kualifikasi. Oke, sesuai request, kita ulangi penjelasan satu file dua tahap ya. Oke. Kita selesaikan di pemasukan penawaran aja dulu ya. Nanti selanjutnya evaluasi di sesi berikutnya. Dalam masuki kita, ada pertanyaan apa misalnya?
Dalam memasuki tahap kedua, apakah yang terbaik itu hanya calon penyedia atau ada batas maksimal? Ya hanya satu saja, jadi hanya satu dari hasil evaluasi. Jadi dari hasil evaluasi, udah saya jelasin sekarang lagi ya. Jadi kalau dua file ya, kalau satu file sudah mengerti ya. Kalau dua file itu filenya ada dua ya, dua gitu kan ya. Nah, nih jelasin lagi ya. Ya, ini saya nggak punya contoh soal kasus P3K ya. Ya apa? Intinya konsepnya ini kan seperti ini ya. Kalau masalah kasusnya, kalau udah mengerti konsepnya, insya Allah ya. Tapi coba nanti ya kita lihat ya. Nah, dua filenya kan ya, dua file. Ini file satu, ini file dua. File dua. Mudah-mudahan ada ya soal itu kita lihat. Saya juga soalnya, saya kan tidak pernah ikut ujian P3K gitu ya. Eh, saya jalur ASN ini ya, jadi bingung juga ini ya. Terus apa juga saya tidak ikut jadi tim penyusun soal ya. Kalau soal dasar sih dulu ikut penyusun soal, kalau penyusun P3K enggak, jadi bingung juga kalau disuruh bikin soal. Ya, kalaupun ngarang-ngarang mudah-mudahan cocok ya, kalau nggak dicocok-cocokin aja lah. Dalam arti dicocok-cocokin itu ya konsepnya diambil lah gitu ya. Kalau konsepnya kita sudah nangkep kan, mau gimana pun soalnya insya Allah bisa. Amin ya. Kita lanjutkan dulu ya, dua file ya. Nah, dua file ini kan sesuai namanya ada dua file. Nah, cuman dimasukkannya dalam satu waktu nih, pemasukannya nih. Jadi pemasukannya satu waktu nih, pemasukan satu kali, jadi pemasukan ya, pemasukan penawaran satu kali, kemudian dibuka ya, kemudian dievaluasi. Nah, dibuka file satu, kemudian dievaluasi ya, evaluasi selesai, evaluasi teknis. Nah, barulah dibuka file dua. Jadi bukanya dua kali. Dibuka file dua, harga baru dua kali. Kenapa? Karena ingin fokus dulu di administrasi teknis. Nah, terutama teknisnya ya. Ingin fokus dulu di teknis ini nih. Gitu konsepnya kalau dua file. Oke, jadi pembukanya dua kali. Nah, kalau dua tahap bagaimana? Ya, kalau dua tahap, ya. Kalau dua tahap, yes, maaf. Nah, kalau dua tahap, nah ini ada sesuai namanya juga, ada dua tahapan ya, ada dua waktu tahap nih, dua tahap. Nah, tahap pertama ini semua peserta hanya memasukkan file satu ya, hanya memasukkan file satu yaitu administrasi dan teknis. Oke, nah ini di pemasukan ya, pemasukan tahap satu gitu kan, terus buka tahap satu, setelah itu evaluasi kan, evaluasi tahap satu, gitu kan, tahap satu administrasi dan teknis ya, administrasi teknis. Nah, kemudian udah selesai dapat peringkat teknisnya. Nah, dapat peringkat teknisnya, masuklah ke tahap dua kan, tahap dua nih. Nah, ini beda nih waktunya. Nah, tahap dua, nah, memasukkan file dua, yaitu harga. Nah, yang memasukkan file dua itu hanya yang terbaik saja. Nah, ini yang the best, yang terbaik saja yang memasukkan harga. The best hasil evaluasi teknisnya di sini yang terbaik. Begitu dua tahap. Nah, ini pada waktu yang berbeda. Nanti setelah selesai ini kan, selesai pemasukan, pembukaan, evaluasi tahap satu dapat urutan. Nah, barulah pemasukan tahap dua, buka harga kan, buka tahap dua harga kan. Kemudian evaluasi harganya juga hanya melihat, dia tidak melebihi HPS enggak. Kalau melebihi berarti dinego, begitu aja. Gitu, ya. Gitu penjelasan ya. Oke. Mana tadi? Kembali ke screen. Ya, nanti soalnya coba mudah-mudahan ya, doain ya biar ada waktu dan rezeki sehat ya. Itu juga baru selesai batuk ini, saya udah kemarin juga kena flu-nya itu kayak COVID zaman sekarang tuh nggak beres-beres batuknya itu ya, insyaallah. Ini juga alhamdulillah nih, alhamdulillah ya. Nular ke keluarga ini baru pada ke dokter ini batuk-batuk ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ya mudah-mudahan. Oke. Tahun kemarin teman saya ikut ujian P3K yang keluar banyak swakalola. Ya, nanti minggu depan kita bahas swakalola ya. Swakalola insya Allah. Ya, udah ada rezekinya. Oke. Bahas soal kasus ya mudah-mudahan. Ya, ada pertanyaan lain silahkan. Saya pikir untuk evaluasi sesi nanti aja lah ya.
Ini cukup apa kalau kebanyakan juga nanti pusing ya. Atau ya silahkan bagi yang tertinggal silahkan di kanal YouTube belajar pengadaan sudah insya Allah sudah cukup lengkap sebetulnya ya. Sudah cukup lengkap terutama untuk konsep-konsep mendasarnya. Ya mudah-mudahan ya coba ya doain aja ya mudah-mudahan saya bisa bikin contoh soalnya ya mudah-mudahan ya untuk soal-soal kasus. Tapi ya mohon maaf juga saya tidak bisa menjamin itu soal yang keluar. Paling saya coba membantu dalam artian konsep soal kasus itu ya maksudnya apa dengan belajar soal seperti itu kasus ya kita bisa lebih memudahkan dalam menjawab lah ya gitu ya. Intinya ya saya tidak bisa menjamin itu soal keluar karena saya bukan penyusun soal ya. Jadi tidak tahu soalnya bagaimana kan. Ya paling kalaupun saya buatkan soal itu hanya kurang lebih untuk membantu pemahaman saja begitu ya teman-teman semuanya ya. Ya dengan segala keterbatasannya gitu ya. Oke, saya ada pertanyaan lain kalau nggak ada silahkan. Kalau nggak ada cukup ya. Ini mohon maaf saya juga kondisinya masih apa recovery ya, masih recovery. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Kalau ada request yang lain yang bisa saya bantu silahkan di up di apa di grup Telegram ya. Terus untuk kuis-kuis itu apa? Untuk kuis-kuis itu ada adminnya harusnya tuh sebenarnya zaman CPNS banyak tuh soal-soal ya. Banyak saya kasih soal-soal ini yang ininya adminnya tuh ya. Yang ini adminnya tuh. Mudah-mudahan kalau ada yang hadir di sini adminnya atau di grup Telegram mudah-mudahan bisa sharing lagi kuis-kuisnya. Seperti itu ya. Oke, demikian ya untuk hari ini. Terima kasih atas ladang amalnya saya bisa sharing. Terima kasih banyak teman-teman ya. Ada berapa nih? Ada 200 orang lebih ya alhamdulillah ya. Bisa sharing ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian saya mohon maaf apabila apa ada yang kurang, ada yang berlebih juga, yang mohon dimaafkan kurang lebihnya. Kita tutup dengan alhamdulillah amin. Absensi, oh udah nggak usah absensi lah, nggak ada absensi, nggak ada sertifikat lah. Yang penting mau belajar sama-sama lah ya. Oke, demikian. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sekali lagi kurang lebihnya. Kita tutup dengan alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Ya. Waalaikumsalam. Makasih Pak Eldi. Sampai ketemu Sharing lagi. terus ya. Terima kasih. Baik waktu. Terima Sore kasih. Pak. Nuhun. Siapa?